siang Bapak Ibu Guru. Nah, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk melakukan mengikuti diseminasi pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, yaitu tugas CDP ya Bapak Ibu. Itu saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini sendiri itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru di situ, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menciptakan profil pelajar manusia. Di sini ada beberapa pelajaran Pancasila. Di situ ada 6 kategori. Bapak Ibu Guru pasti sudah tahu, apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sekarang adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di situ diilustrasikan bahwa guru itu ilusi guru kontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif itu sendiri ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Maksudnya di sini itu bahwa anak itu kalau bisa dibiasakan tidak tanpa imbalan. Seperti biasanya kan Bapak Ibu Guru ketika pembelajaran itu memberikan penghargaan, bisa berupa jajan atau bisa berupa hal yang lain, ya, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini itu berisikan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah isi dari profil pelajar Pancasila yang sedang kita dengan kepada anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu Entrepreneurs Program atau PIP. Nah, di sini itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Di sini itu berisikan dapat percaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
Untuk selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, maksudnya di sini kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang tujuannya kita itu untuk memenuhi yang kita inginkan. Untuk selanjutnya di sini masih dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Bertahan hidup di sini contohnya seperti makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini cakupannya mengenai rasa diterima oleh orang lain, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu misalnya kalau dalam belajar di sini itu kita memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anak itu merupakan salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan materi selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yaitu tentang bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini yaitu bisa berasal dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Di sini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan untuk motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang adalah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sendiri itu tidak terencana, Bapak Ibu. Cara tiba-tiba yang biasa kita mungkin kita sebenarnya kita itu tidak boleh memberikan hukuman kepada anak, tapi karena mungkin terbiasa pada zaman dulu, jadinya kita mengikuti zaman yang Bapak Ibu mungkin di sekolah waktu masih kecil mungkin banyak yang masih mendapatkan hukuman. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini maksudnya hukuman itu tidak hanya misal anak diminta untuk lari atau hormat bendera berapa jam, tapi ternyata hukuman itu bisa dalam bentuk yang lain juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu kalau hukuman tadi tidak terencana, konsekuensi di sini yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus contohnya di sini itu semacam kita mungkin membuat peraturan kelas, terus kita membuat kesepakatan apa yang akan kita sepakati dan nanti apa konsekuensi yang mereka dapat ketika mereka melanggar kesepakatan ini. Untuk selanjutnya itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan di sini biasanya kalau dengan adanya konsekuensi kan mungkin anak ada yang merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang didapatkan. Untuk selanjutnya itu sikap guru selalu memonitor murid. Di sini guru itu selalu memperhatikan murid, mengecek apakah dia itu menyepakati apa yang satu kelas itu sepakati,
nanti konsekuensinya apa, jadinya guru itu monitor muridnya. Untuk selanjutnya itu restitusi. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini nanti restitusi itu sebenarnya ada 3 langkah. Biasanya kita kalau melihat anak melakukan sebuah kesalahan, misalnya mereka datang terlambat, itu tidak boleh langsung mengejudge kamu terlambat atau langsung marahin mereka, dan itu ternyata salah Bapak Ibu. Kita itu ada tahapnya, ada proses validasi, ya. Nah, mereka itu kita harus tanya kenapa telat, apa alasan mereka, dan apakah mereka sudah melanggar aturan atau kesepakatan yang mereka lakukan atau tidak. Dan mereka selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Di sini guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu pembimbing, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasus di sini itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kita akan memilih kira-kira itu termasuk penghukum atau membuat merasa bersalah. Di situ kalau contoh yang saya contohkan penghukum itu ada hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Untuk posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah itu di situ ada contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengatakan ibu atau bapak. Mungkin kita melihat itu termasuk pembuat merasa bersalah atau penghukum, mungkin nanti ada lagi. Itu kita bisa lihat itu dari bahasa yang kita gunakan kepada anak. Selanjutnya di sini, nah ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 anak tadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lanjut ya Bapak, Ibu. Nah, saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol guru. Di sini ada teman. Bapak Ibu guru menggunakan bahasa, ayo dong, itu kan aturan sekolah. Nah, bisa tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, seperti bahasa di sini atau kalimat yang disampaikan Bapak Ibu guru di sini itu semacam mereka itu semacam ngomong sama temannya. Makanya di sini Bapak atau Ibu guru itu ketika menggunakan kalimat itu berarti Bapak Ibu guru itu memposisikan sebagai teman. Untuk selanjutnya yaitu contoh sebagai pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah bahasa yang kita gunakan kepada anak di mana kita memposisikan guru sebagai pemantau. Untuk yang terakhir, posisi kontrol guru yang terakhir yaitu salah satunya manajer. Contoh bahasa yang kita gunakan seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, berarti di sini guru di sini itu memposisikannya sebagai kontrol guru sebagai manajer. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan atau membuat sebuah keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Ya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, berarti mungkin ini nanti ada perbedaan keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Di sini dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada aturannya Bapak Ibu. Ternyata bahasa yang akan kita gunakan atau akan kita tulis dalam keyakinan kelas itu ada aturannya. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau secara umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat,
Karena kenapa sedikit saja agak mudah diingat, karena mungkin kita membuat keyakinan kelas itu dalam satu kelas itu bisa 5 ataupun lebih. Untuk selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Maksudnya di sini bahwa keyakinan kelas yang akan kita gunakan atau kita sepakati itu harus dengan sesuai kondisi kelas, karena mungkin kondisi kelas satu dengan kondisi kelas yang lain itu mungkin berbeda. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini berarti kita harus melibatkan siswa kita, Bapak Ibu, melibatkan mereka dan mereka menyetujui apa yang kita akan yakini dalam membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya yaitu 3 restitusi seperti yang saya katakan sebelumnya. Dalam menerapkan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah stabilkan identitas. Nah, di sini tiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contohnya itu semacam tadi, kalau ada yang siswa yang terlambat itu kita memvalidasi kenapa dia terlambat atau kenapa alasannya apa, dan tindakan selanjutnya dia ada keinginan untuk perubahan atau tidak. Menstabilkan identitas itu sendiri itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya di sini itu ketika anak membuat kesalahan itu yang seperti apa. Nah, di sini kemarin saya kan ada tugas CGP yang masih berhubungan dengan tugas ini. Ini saya mencontohkan bahwa anak itu dia tidak mengerjakan PR di rumah, sehingga dia mengerjakan PR di sekolah. Terus saya menerapkan segitiga restitusi itu. Saya bertanya kenapa dia tidak mengerjakan PR di rumah. Terus alasannya apa? Terus keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Terus kemudian apa yang akan dia lakukan untuk perbaikan selanjutnya? Seperti itu. Nah, ini sesi terakhir Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kampanye saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anak manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, atau biasa kita kenal sebagai standar nasional pendidikan. Bapak Ibu guru, ini adalah penyampaian materi tentang disiplin positif oleh saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian nanti setelah selesai menulis, ditempelkan di depan. Jelas? Yang sudah dapatkan silakan ditulis.
Perkenalkan, nama saya Timotius Gilbert Pradipta Mikaela dari kelas 2A. Nama saya Angelina Keisha Oktaviani dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Noval Maulana, kelas 2A. Senang sekali, sangat bersemangat.